Selamat datang kembali. Hari ini kita mau bahas lebih dalam bab 3 dari buku Digital versus Human. Judulnya ini loh, menarik banget. Aman nggak sih bangun alam semesta paralel di kamar tidur Anda? Kedengarannya kayak fiksi ya, tapi ini metafora yang langsung ke intinya gitu. Gimana sains dan teknologi sekarang ini bikin batas antara dunia nyata sama fantasi, terus antara manusia sama mesin jadi makin nggak jelas gitu. Iya, bener banget. Bab ini tuh ngajak kita mikir, garis batasnya itu sebenarnya di mana sih? Misalnya nih, seberapa nyaman Anda nerima mesin buat peran-peran yang biasanya ya manusia banget, kayak robot Paro yang bentuknya anjing laut itu loh, buat terapi. Atau, lebah robotik yang bisa nyampur sama lebah beneran. Bahkan nanobot yang katanya nanti bisa kita telan buat ngecek kondisi badan. Nah, pertanyaannya, sampai mana kita oke kalau mereka gantiin katakanlah dokter, guru, atau bahkan ini agak ekstrim disebut di buku, anak. Iya, contoh yang paling, sedih banget ya. Yang diangkat itu kasus pasangan di Korea Selatan. Kim Yoo-chul sama Choi Mi-sun. Mereka kan asyik banget ngurusin bayi avatar di game online namanya Prius. Sampai, ya ampun, bayi mereka sendiri meninggal gara-gara nggak kurus. Ini kayak cermin pahit gitu ya. Jadi mempertanyakan persepsi kita soal apa sih yang nyata? Kalau dunia digital aja bisa kerasa senyata itu buat sebagian orang. Dan teknologinya sendiri, wah, maju banget. Terutama machine learning ya. Jadi mesin itu bisa belajar sendiri dari data, nggak perlu diprogram satu-satu. Ini bikin mesin nggak cuma bisa ngelihat, tapi juga ngenalin pola, analisis, terus ngerespons lingkungannya. Mesin yang bisa merasakan atau paling nggak niru perasaan, itu kayaknya udah bukan di film-film aja. Pertanyaan gedenya kan, apa kita nanti bisa ya beneran jatuh cinta gitu sama mesin yang ya meyakinkan banget? Malah di bab ini dibahas lebih dalam lagi soal kemungkinan mesin bisa punya kesadaran sendiri atau bahkan mereplikasi diri. Kayak di cerita-ceritanya Stanislaw Lem atau esainya Bill Joy yang nanya, masa depan tuh masih butuh manusia nggak sih? Dulu kan mikir gitu kayaknya cuma fiksi ya. Sekarang jadi diskusi serius loh di kalangan ilmuwan. Nah, ini nyambung juga sama interpretasi fisika kuantum yang juga disinggung di buku ini. Katanya kan realitas sama masa depan itu nggak mutlak ada di sana, tapi ikut kita bentuk juga lewat pengamatan dan pilihan kita. Jadi teknologi ini secara mendasar ngubah cara kita ngalamin realitas, terutama cara kita berhubungan sama orang lain. Terus ada lagi nih, masalah penting soal data sama privasi. Konsep live logging. Itu loh yang ngerekam semua detail hidup kita secara digital. Kayak yang pernah dilakuin Gordon Bell dari Microsoft atau peneliti Cathal Gurin. Secara teknis kan sekarang makin mungkin ya buat siapa aja. Penulisnya terus nanya, gimana kalau yang ngerekam gede-gedean gini perusahaan atau pemerintah? Disebut juga, Google punya paten teknologi pelacak mata buat ngukur respons emosi kita ke iklan. Agak meri juga ya bayanginnya. Privasi mental, kalau pikiran bawah sadar kita, reaksi emosi kita, bisa dipantau terus. Penulis buku ini ngingetin, kadang justru kemampuan buat lupa itu penting loh buat kemanusiaan kita. Terlalu transparan semua, ironisnya malah bisa bikin kita takut buat jadi beda atau ambil risiko. Jadi terlalu sadar kalau lagi dilihatin gitu. Pembahasan di bab ini bahkan lebih jauh lagi. Spekulasi soal teknologi yang lebih masa depan. Kayak mengunduh mimpi, atau mengunggah pengalaman langsung ke otak kita. Atau nanemin memori palsu. Batas antara pengalaman biologis sama yang lewat teknologi jadi makin tipis aja rasanya. Jadi kelihatan banget ya ada semacam dilema gitu di sini. Di satu sisi ya teknologi terus maju, nggak bisa dihindari, batas-batas yang kita kenal jadi kabur. Di sisi lain kita kan butuh banget ya buat terus cari arti, apa sih jadi manusia itu di tengah semua perubahan ini? Dan terakhir nih, penulisnya ngutip pemikiran Max Planck, salah satu pelopor fisika kuantum. Planck ini malah nganggep kesadaran itu yang fundamental, yang dasar. Materi itu cuma turunannya. Ini kan kebalikan dari cara kita mikir biasanya ya. Ini ninggalin pertanyaan penting buat Anda renungkan nih. Kalau suatu saat nanti mesin bisa niru cara kita mikir, bahkan mungkin perasaan kita, sampai susah dibedain gitu. Apa dong sebetulnya yang bikin pengalaman jadi manusia itu unik? Dan lebih jauh lagi, gimana caranya kita mastiin teknologi yang kita bikin ini justru memperkaya kemanusiaan kita, bukan malah ngerusak. Sesuatu buat Anda pikirkan lebih lanjutnya.